Saya kira diskusi ini harusnya bisa terus dilakukan. Ini adalah hampir 600 hari sejak MBG itu diluncurkan, kami melakukan advokasi ini. Kemarin kawan-kawan itu turun ke jalan. Sesederhana karena memang ada bottleneck yang sangat kuat yang membuat komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah itu tidak terjadi. Kawan-kawan itu berdemo di luar pagar, yang juga saya yakin nggak didengar oleh Kejaksaan Agung. Soal MBG ini, kita mungkin bisa flashback pada saat pemilu dilakukan, kemudian Pak Prabowo menjanjikan MBG akan dilakukan. Di titik itu sebetulnya saya pribadi, itu tidak pernah menyaksikan niat baik program ini. Hingga kemudian datanglah hari kebijakan itu diluncurkan. Hari ketika pimpinan BGN itu dipilih dari ahli serangga. Datanglah hari ketika pimpinan BGN itu dari polisi dan TNI. Sampai kemudian datanglah hari ketika penunjukan SPPG itu tidak melewati skema pengadaan barang dan jasa yang benar. Datanglah hari ketika kita kemudian tahu SPPG itu dimiliki oleh unsur entitas yang terafiliasi dengan penguasa. Datanglah hari kemudian kita tahu ada ribuan dapur dimiliki oleh polisi, kemudian TNI, ormas keagamaan, termasuk juga mereka yang terafiliasi dengan partai politik. Sampai kemudian datanglah hari ketika Pak Prabowo berpidato bahwa polisi dan TNI dilibatkan dalam pemberian program makan bergizi gratis. What's going on here? Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Saya boleh katakan satu lagi. Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest. Free Meal School program ini adalah program terbesar dari segi anggarannya, adalah program terbesar inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia. Hingga kemudian datanglah hari ketika kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami publik dipertontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal. Andai kami boleh curhat Bapak Ibu, ini lembaga terhormat, titik terakhir yang kami mungkin bisa mengadu. Selama 2 tahun terakhir, kami ngobrol diskusi dengan KPK. Kawan-kawan sudah berdiskusi dengan kementerian, segala macam kementerian, termasuk BGN. Pada saat studi kami dirilis dihadiri oleh BGN. Kami juga sudah datang bertemu dengan banyak entitas masyarakat sipil. Dan hingga detik ini banyak sekali yang kemudian kami tidak tahu lagi solusinya apa. Kami pernah ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang jelas-jelas penunjukan SPPG ini melanggar prinsip itu. Yang kemudian memukul banyak petani lokal, peternak lokal, dan lain-lain. Per hari ini Bapak Ibu, instabilitas harga pangan luar biasa parah. Week to week, harga daging ayam dibandingkan minggu yang lalu itu meningkat lebih dari 10% di daerah yang paling banyak SPPG-nya. Jadi multiplier negatif effect dari MBG ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima MBG. Nah, dari semua proses yang kami lewati Bapak Ibu, kami sudah melakukan studi, masyarakat sipil sudah menyuarakan, bahkan sudah sampai turun ke jalan. Nah, di titik ini saya hanya ingin sampaikan part yang paling menarik dari apa yang terjadi hari ini. Kenapa ini tetap berlanjut? Kenapa ini masalah tidak akan selesai? Karena mereka yang diam adalah mereka yang punya afiliasi paling kuat yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya saya ke DPD Bapak Ibu, saya juga bicara apa adanya. Kami tidak ada konflik kepentingan sama sekali. Bapak Ibu bisa cek background track record kami masyarakat sipil. Keinginan dari masyarakat sipil itu sederhana. Program ini anggarannya itu masif sekali. Dan ditargetkan lagi 200-an triliun. Kalau seandainya mau fair bicara best practice di negara lain, Pak Presiden bisa telepon Pak Lula dari Brazil. Berapa anggaran Free Meal School di Brazil? Itu hanya 2% dibandingkan anggaran pendidikannya. Berapa di Indonesia? 34%.
dari anggaran pendidikan. Ini bukan anggaran baru, tapi memakan anggaran pendidikan yang sudah ada. Itulah terjadi yang kita saksikan hari ini. Saya ngajar di kampus, beasiswa itu mengalami pengurangan signifikan Bapak Ibu tahun ini. Anggaran pendidikan di daerah itu, pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa sekolah di dinas pendidikan berkurang signifikan. Termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang lain. Jadi ada trade-off kebijakan yang sangat mengerikan berkaitan dengan MBG ini. Nah, bicara soal multiplier effect, saya mungkin nggak akan panjang lebar. Saya kira kita sudah merasakan dampaknya hari ini. Rupiah terpukul. Dan kalau bicara rupiah Bapak Ibu, saya tentang finance, nggak ada lagi rumus metodologinya yang bisa memprediksi IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini secara statistik. Rumusnya sederhana, kepercayaan pasar. Dan kepercayaan pasar itu hanya bisa lahir kalau kebijakan strategis nasionalnya benar. Dan ketika kebijakan strategis nasionalnya tidak benar, kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah. Mungkin bahasa ini sangat teknokratik dan rumit ya. Saya kasih contoh dampaknya pada masyarakat bawah. Rupiah naik, dolar naik, pakan itu naik harganya karena kita impor. Dan itu memukul peternak dan petani kecil. Jadi multiplier effect ini sangat panjang Bapak Ibu, dan ini terasa langsung ke masyarakat. Dan hari ini kita hanya buying the time. Saya mungkin masuk ke poin terakhir, mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Bicara soal apa yang harus dilakukan ke depan. Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian, dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Ini tidak hanya lelah untuk kami masyarakat sipil, pasti juga lelah untuk Bapak Ibu di DPR, pasti juga lelah untuk masyarakat, padahal banyak hal strategis lain yang perlu kita pikirkan. Secara demokrasi, hanya ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. 1, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi. Dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto. Dan terus terang saya hanya ingin bilang, dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi ini. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini, part terakhir yang ingin saya sampaikan juga, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat. Kemudian kita melakukan ini disuruh pergi keluar Indonesia. This is so painful. Terima kasih.